kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, sebagaimana tadi sudah disebutkan bahwa kebutuhan cooling EV dipasarkan di Indonesia itu karena ya salah satunya mengurangi polusi. Kemudian biaya efeknya lebih murah dan jarak tempuhnya hingga 300 km setiap satu kali pengisian daya. Nah, kemudian kemarin kan ada perkumpulan G20 itu, di mana terdiri dari 19 negara yang perekonomian itu besar. Jadi pemerintahan Indonesia itu mempelopori dan memotivasi kepada pengguna untuk menggunakan mobil listrik sehingga dapat menggerek kepada perekonomian yang lebih berkembang lagi. Nah, kemudian untuk menyamakan dengan negara-negara yang sudah berkembang, jadi Indonesia itu termotivasi oleh negara-negara tersebut. Setelah itu bisa juga menambahkan lapangan pekerjaan karena kreator muda bisa saja membuat motor dan mobil custom, karena apabila menggunakan mobil listrik tersebut hanya tinggal membeli baterai listriknya saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Mulyawati dengan ujung 296. Izin bertanya untuk kelompok 8. Nah, kan di Indonesia itu mendominasikan mobil listrik. Nah, ada juga di negara mana gitu ya yang mendominasikan mobil listrik. Kenapa di negara lain mendominasikan mobil listrik tersebut? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nova. Tadi mungkin negara lain mendominasikan mobil listrik karena mungkin dari negara lain itu kurangnya bahan bakar mungkin ya. Nama saya dari kelompok 8 izin mengomentari karena targetnya kecil dan negara kita lebih ke negara yang lain. Sedangkan negara yang sudah berkembang, nah dan negara kita baru mulainya. Apakah mobil listrik dikatakan pure ramah lingkungan? Karena kan listrik dihasilkan dari batu bara, sedangkan pengeboran batu bara itu menghasilkan polusi. Sekian, terima kasih. Itu pure ramah lingkungan atau tidak? Karena listrik itu terbuat dari bahan bakar. Nah, kalau menurut saya pribadi tidak pure ramah lingkungan ya, karena listriknya dari batu bara. Terus kemudian untuk baterainya juga itu dari nikel, di mana nikel itu berasal dari fosil-fosil yang tertimbun, sehingga dengan adanya mobil listrik tersebut dapat bakal terjadi kelangkaan, seperti kelangkaan mungkin hewan dan tumbuhan yang menjadi fosil, kemudian batu bara. Kalau untuk zaman sekarang kan memang banyak ya pengguna kendaraan. Dengan menggunakan listrik memang akan polusi itu akan berkurang, tetapi ya seperti itu tadi adanya manfaat. Jadi menanggapi pertanyaan Akmal, mungkin untuk mobil listrik pasti akan ada polusi ya. Tapi untuk mobil listrik itu tidak banyak dikarenakan kan memang untuk bahan bakarnya juga ada dari batu bara juga, ada dari nikel, tapi tidak sebanyak yang BBM itu pasti. Sebenarnya kan kalau mobil listrik itu dari kelompok sebelumnya bilang kalau mobil listrik itu bisa mengurangi polusi, kan? Tapi kalau menurut saya, kalau misalkan ingin mengurangi polusi, ya jangan beli mobil listrik tapi jalan kaki dong. Karena mobil listrik itu buat daily better, buat dipakai ke kantor dan ke sekolah. Nah, kalau misalkan ada orang yang sangat ingin mengurangi polusi, ya jalan kaki ke kantor atau naik sepeda ke sekolah begitu kan. Terus kan dari tadi itu kelebihan yang sering disebutkan itu mengurangi polusi. Nah, kalau misalkan kelebihan yang mengurangi polusi itu kan udah biasa. Jadi di mana nih minat buat